Shalom semua, selamat Natal. Thank you buat kehormatan dan sukacita bisa ada di sini. Makasih buat kepercayaannya Pak, apa saya sebutnya Pak Heri Purnomo atau ada Agustin di depan. Baru banyak tahunya Heri Purnomo ya. Thank you. Senang saya bisa ada di sini saudara, ini malam Natal pertama sejak saya menikah sama istri saya, di mana saya nggak bersama dengan dia. Gitu ya, di tempat lain pelayanan. Tahun lalu kami melayani bareng di Bandung. Dan tahun ini karena Tuhan percayakan satu anak lagi bagi kami, kalau bawa bayi kayaknya susah ya. Jadi harus ditinggal dengan terpaksa. Tapi nggak ada yang kebetulan karena diceritakan tadi konon nyari pembicaranya susah kan gitu ya. Dan Tuhan bawa saya ke sini dengan caranya Tuhan. Dan kita akan memanfaatkan waktu kita dengan baik. Saudara, Christmas in Harmony, satu tema yang menarik. Ya, harmoni berasal dari kata Yunani harmonia yang artinya terikat secara serasi atau sesuai. Artinya sebuah pengingat bahwa gini, kita ini sebenarnya nggak ada yang sama. Ya, serasi atau sesuai itu berarti saling melengkapi. Artinya kita harus menerima kenyataan bahwa nggak ada satupun dari kita yang sama, sehingga harmoni, ya persatuan yang serasi ini bisa terjadi ketika kita memutuskan untuk bersatu. Saudara, bersatu bukan artinya menjadi sama, tapi menjadi satu. Ya, dan makanya Natal mempersatukan orang-orang yang sangat berbeda sebenarnya. Ya, ada dua narasi Natal yang kita kenal, saudara. Tapi kita akan baca ayat tema kita nanti sebelum saya membagikan pesan Tuhan ini. Kita akan bacakan ayat tema kita. Ada dua narasi Natal yang umumnya dibacakan, saudara, ada di Matius 2. Ya, bicara tentang orang-orang Majus dari timur sama malaikat yang nyamperin para gembala di Lukas 2. Ya, itu bicara satu rentang di mana Kristus hadir untuk semua orang. Ya, dari orang-orang Majus yang bukan orang Yahudi, ya orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang cukup berada sehingga mereka bisa memberikan persembahan yang mahal, sampai para kaum gembala orang-orang Yahudi yang tidak berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Tapi semuanya dikabarin ketika Yesus mau lahir. Ya, artinya apa? Yesus hadir untuk semua. Ya, dari semua kalangan, dari semua, dalam segala perbedaannya, Tuhan menyatakan dirinya kepada kita semua, dan kita bersyukur untuk itu. Kita ke Mazmur 100, yang ditemakan kepada saya, Mazmur 133, ayat 1-3, ini ada lagunya saudara. Ya, ayat firman Tuhan ini ada lagunya. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, kerukunan ini yang kita kenal dengan namanya perdamaian sebenarnya. Ya, peace. Dan membentuk harmoni. Ya, keragaman dalam persatuan itu membentuk yang kita temakan malam ini. Ya, harmoni. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Almarhum ayah saya yang juga berjanggut seperti saya paling suka ayat ini, saudara, karena ada janggutnya. Ya, karena orang selalu nanya, kenapa sih pelihara jenggot, jadi bikin bingung. Jadi nggak kayak pendeta katanya. Ya, jadi kayak yang satunya lagi, kan gitu. Ya, dia bilang biar ayat ini jadi digenapi, saudara. Karena katanya kalau nggak ada janggutnya, minyaknya langsung jatuh ke lantai. Ya, karena ada janggutnya jadi dia bisa mengalir. Ya, kayak ke jubah dan semuanya jadi terberkati dalam tanda kutip. Papa bilang kalau nggak ada janggutnya, minyaknya langsung dari kepala jatuh ke lantai. Ya, dan dia favoritin ayat ini. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kemana? Ke persekutuan. Di mana orang-orang yang berbeda memutuskan untuk bersatu. Dia mengesampingkan semua kepentingan pribadi. Ya, untuk mulai mengerjakan maunya Tuhan. Dan harmoni yang bisa terjadi demikian, dan percaya atau enggak, kehadiran Yesus, kelahiran Yesus mengupayakan itu sebenarnya. Ya. Saudara, kita ke Lukas 2. Lukas 2, sebelum kita ke Lukas 2, saya mau membagikan satu gambar, satu dekorasi Natal yang sangat anti mainstream. Jadi sebuah gereja Lutheran di Bethlehem, berarti di Palestina.
Ya, mereka memutuskan untuk bikin dekorasi Natal yang sangat nggak umum. Dan aku harap bisa ditampilkan. Ini dia. Boleh dimajuin lagi, ada berapa gambar kayaknya. Ya. Ini dia, posisinya di sebelah kanan. Di sebelah ya kirinya. Dan ini unik, kenapa? Karena ini yang sedang terjadi di sana. Tapi mereka percaya Yesus tetap hadir. Ya, di tengah kekacauan. Dan ini yang terjadi sebenarnya, walaupun dekorasi Natal nggak umum seperti ini, tapi kita tahu. Ya, ketika Yesus hadir di dunia, semua dalam keadaan kacau. Ya, dan ini yang membingungkan bagi kita. Kenapa? Karena sampai hari ini, kedamaian, perdamaian, persatuan itu sesuatu yang masih sangat sulit untuk diupayakan, saudara. Ya. Kita ke Lukas 2 ayat 10 sampai 14, kita akan melihat janji sebuah kebenaran firman Tuhan dikatakan oleh malaikat sendiri yang dikirim dari sorga mengenai kehadiran sang terang, sang damai, sang juru selamat, Yesus Kristus. Lukas 2 ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya saudara, ini yang membuat kita merayakan Natal karena ada aja orang Kristen yang gak ngerayain Natal, aneh loh. Kalau yang lain yang gak beragama Kristen gak ngerayain Natal ya wajar, walaupun menikmati diskon Natal. Ya sebenarnya agak kurang adil juga ya. Saya kalau punya toko saya akan tanya dulu, Anda ngerayain Natal gak? Kalau gak ngerayain berarti gak ada potongan diskon Natal kan gitu. Karena ini hanya bagi yang merayakannya doang, tapi enggak. Seperti halnya diskon Natal berlaku buat siapapun yang belanja. Keselamatan juga berlaku buat siapapun yang mau percaya. Kan gitu. Ya Yesus nggak datang cuma buat orang Kristen. Ya, dia disebut juru selamat dunia karena dia menyelamatkan dunia ini, bukan cuma orang Kristen doang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan hanya kan orang Kristen doang. Ya Tuhan nggak pilih kasih dan kita bersyukur untuk itu. Kita merayakan Natal karena ini yang dikatakan kesukaan bagi dunia, kesukaan besar untuk seluruh bangsa, joy to the world. Gimana caranya to be joyful without celebration? Gimana caranya bersuka cita tanpa perayaan? Gak mungkin. Ya entah Anda orangnya ekspresif atau pendiam. Ya. Saya gak pernah ngelihat pemain bola yang sangat pendiam sampai ketika dia cetak gol dia gak merayakannya terus dia diam aja. Dia bilang udah biasa aja. Gak ada, pasti dia akan merayakan itu. Sama. Karena kita bersyukur, kita mensyukuri Yesus, kita merayakan Yesus, kita gak bisa untuk gak merayakan Natal. Ada aja orang Kristen sekali lagi yang gak mau ngerayain Natal. Saudara, saya aja merayakan ulang tahun anak saya, apalagi ulang tahun juru selamat saya. Gak bisa saya gak ngerayain. Ada amin. Ya, joy to the world, kesukaan bagi dunia. Hari ini ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, untuk info aja, ini ayat pertama. Di mana tercatat dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan di Alkitab. Di sini. Yang mengatakannya siapa? Malaikat. Ya, jadi kalau ada yang bilang Yesus bukan Tuhan, jangan dengerin saudara. Ya, apalagi cuma pendeta. Walaupun malaikat sekalipun kalau dia ngomong sesuatu yang berlawanan sama yang malaikat ini katakan, kemungkinan besar itu iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Yesus adalah Tuhan. Siapapun yang mengatakan sebaliknya, enggak usah didengerin. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, sang Raja Penyelamat Mesias, Tuhan di kota Daud. Ayat yang sangat lengkap. Kenapa saya katakan sangat lengkap? Karena beberapa dari kita hanya menganggap Yesus sebagai juru selamat, jadi yang kita cari cuma selamat kalau udah dapat. Kita hidup suka-sukanya sendiri. Tapi malam ini seperti tadi worship leader dan semuanya mengingatkan yang berdoa ya bahwa yang lahir bukan cuma juru selamat tapi juga raja. Saudara, kalau dia raja, nggak bisa bagi kita untuk tidak mengabdi kepada sang raja. Nggak bisa untuk kita tidak melayani sang raja, nggak mungkin. Tapi kalau dia cuma juru selamat, sangat mungkin untuk kita cuma nyari selamat. Habis itu ongkang-ongkang kaki. Atas alasan, kan saya udah percaya Pak, kan udah pasti selamat. Ya, kita semua mengabdi kepada sang raja. Jadi jangan pernah lupa itu. Juru selamat, Tuhan, Raja. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Satu pemandangan yang sangat anti mainstream.
Saudara, mereka harus tahu bahwa benar yang mereka dengar itu kata-kata malaikat. Dengan apa? Dengan buktinya. Makanya malaikat bilang nanti ini tandanya bahwa yang saya bilang ini benar. Yang akan ada bayi yang terbaring bukan di tempat tidur bayi seperti umumnya. Tapi di tempat minuman binatang. Bayi yang one of a kind, yang satu-satunya. Ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya jadi bukan cuma tentara sorga yang isinya para malaikat, tapi mereka juga merangkap sebagai paduan suara. Seperti yang tadi kita dengar. Saya yakin yang tadi nyanyi enggak semuanya penyanyi. Yang tadinya ikut paduan suara pasti enggak semuanya sebenarnya ikut paduan suara. Cuma ditarik semua, ayo biar penuh nih panggungnya. Kan gitu. Ya. Iya. Ini disebut bala tentara yang akhirnya juga jadi paduan suara sorga. Ya, yang personelnya para malaikat yang suaranya nggak bisa fales. Ya, saya yakin suaranya paling dahsyat, tapi ini menarik. Paduan suara terbaik alam semesta nggak dikirim ke istana raja. Dikirimnya ke orang-orang paling tidak terpelajar dan paling miskin. Orang-orang yang mengira Tuhan udah lupa sama mereka. Tapi mereka yang dikabarin duluan. Ya, dan kita bersyukur untuk itu karena Tuhan tidak pilih kasih. Yesus ada untuk semua, dia lahir untuk semua. Dia hidup menggantikan hidup kita yang berantakan dan mati untuk menebus semua. Dan bangkit naik ke sorga dan dia mengatakan akan datang lagi. Dia mau siapin sorga buat kita, kalau udah siap dia akan jemput kita. Siapapun kita yang menantikan dia. Ini isi nyanyian mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kenapa saya tunjukkan foto-foto tadi? Karena damai sejahtera, peace on earth, damai di bumi, ini sesuatu yang dari zaman Yesus lahir sampai hari ini belum pernah terjadi. Kalaupun damai paling bentar, ntar lagi pasti ada yang berantem. Pasti nanti ada cekcok, pasti nanti ada aja yang kenapa. Ya, ini sesuatu yang kayaknya kita rasa sebagai sebuah janji. Hampir kayak janji palsu karena dari zaman Yesus lahir sampai Yesus besar pelayanan, dia mati di salib, dia bangkit, dia naik ke sorga sampai hari ini. Peace on earth ini sesuatu yang kita masih doakan karena belum bisa terjadi. Dan kita bingung apakah ini sebuah janji palsu karena kehadiran Yesus, kelahirannya, pelayanannya, pengorbanannya, kebangkitannya. Dan naiknya dia ke sorga di mana Roh Kudus turun mestinya memampukan bisa terjadi peace on earth. Tapi saudara garisin kata-kata ini, ayatnya bilang apa? Damai sejahtera di mana? Di bumi, tapi bukan cuma sekedar di bumi, tapi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ternyata damai sejahtera itu harmoni, sekali lagi ya, sebuah keserasian karena bersatunya mereka yang berbeda. Hanya bisa terjadi karena ada perdamaian, dan perdamaian hanya bisa terjadi kalau kita apa? Masing-masing kita hidup berkenan sesuai dengan maunya Tuhan. Ya kalau enggak kita nggak akan bisa. Nggak akan pernah bisa ada peace on earth, apalagi Christmas in harmony. Saudara, kita ke Yesaya 53 ayat 5. Yesaya dijuluki sebagai Injil kelima. Ya, para sarjana teologi dan para pengajar dan Bapak gereja selalu menjuluki Yesaya sebagai Injil kelima karena isinya Yesus banget. Ditulis 500 sampai 570 tahun sebelum Yesus lahir, saudara. Jauh sekali. Jadi sebuah nubuatan dan salah satu ayat yang sangat Yesus adalah di sini, Yesaya 53 ayat 5. Ayatnya berkata demikian, tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ingat, kita yang rebel, kita yang berontak, dia yang ditikam. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kita yang jahat, dia yang diremukkan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, atau Christian Standard Bible menulis sebagai the punishment for our peace, hukuman yang menghasilkan perdamaian bagi kita, ditimpakan kepadanya. Dan ayat ini, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, kalau ini nggak ngomongin tentang Yesus, ini ngomongin tentang siapa?
Kenapa ayat ini yang saya mau baca? Karena gini, kita harus berhenti berpikir seperti the rest of the world yang berpikir ini ada peperangan between good and evil. Akhirnya apa? Karena good and evil selalu ada, akhirnya kita pikir oh ini jadi bagian yang melengkapi satu sama lain. Terang dan gelap. Ini padahal enggak. Saudara, peperangannya bukan between good and evil, peperangannya antara manusia ngelawan Tuhan. Bahkan bukan antara setan ngelawan Tuhan, bukan. Manusia yang ngelawan Tuhan, terus setan di mana Pak? Ya biasa. Nyetan-nyetanin, namanya aja setan. Dia nyetan-nyetanin kita untuk ngelawan papa kita sendiri. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa iblis melakukan itu? Sederhana, karena itu cara satu-satunya untuk dia bisa melukai Tuhan. Karena gini, iblis lawan Tuhan jelas bukan lawan yang sepadan. Kalau kita baca Alkitab lengkap sampai Wahyu kita tahu. Ya bahkan setelah dikurung 1000 tahun lamanya, dilepaskan kembali, bukannya pada tobat tuh setan. Masih nyetan-nyetanin orang juga. Dia kumpulin massa dari keempat penjuru dunia. Untuk apa? Naik ke Gunung Kudus Tuhan mau ngapain? Mau ngelawan sekali lagi. Gak ada kapoknya. Ya, berapa Anda yang mungkin mengira neraka ada untuk bikin orang kapok. Nanti habis kapok, bertobat, terus masuk sorga. Kan ada yang percaya gitu. Ada yang percaya nanti habis mati itu ada kesempatan kedua. Nanti ada kesempatan. Jadi disucikan di api neraka terus nanti bertobat. Enggak ada yang bertobat di neraka. Ya, itu buktinya. Setelah 1000 tahun dikurung, dilepasin, masih provokasi banyak orang untuk melawan Tuhan. Tapi kita tahu, ya ayat firman Tuhan bilang apa? Tuhan cuma cukup menghembuskan nafasnya, selesai. Artinya apa? Kita tahu iblis jelas bukan lawan yang sepadan bagi Tuhan. Nah, gimana caranya lawan yang jelas bukan lawan sepadan berusaha mau melukai yang tidak mungkin terlukai? Gimana caranya? Sederhana. Dia tahu, iblis tahu Tuhan itu papa. Dan dia tahu siapa kita? Anak-anaknya. Gimana caranya melukai hati seorang ayah? Sederhana. Membuat anak-anaknya merusak diri mereka sendiri. Dan saling ngejahatin satu sama lain. Gak ada yang lebih membuat hati seorang ayah terluka. Ya, saya ayah dari 3 orang anak laki-laki. Yang terakhir paling baru, belum 3 bulan. Yang 2 umurnya deket. Ya, dan saya paling sedih kalau ngeliat mereka tuh berantem, egois, ya, dan merusak diri mereka sendiri. Itu yang paling buat saya sedih. Ya, saya bacain ayat ini untuk meyakinkan kita bahwa yang mesti didamaikan pertama, in order untuk supaya terjadi Christmas in harmony. Ya, yang harus pertama diperdamaikan adalah yang berseteru, yaitu siapa? Anda, saya dengan Tuhan, manusia ngelawan Tuhan. Dan untuk tujuan ini Yesus datang. Untuk mendamaikan kita dengan Bapa. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Ayat 17 cukup sering didengar ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, ada yang tahu arti ayat ini apa? Ciptaan yang lama yang seperti apa? Gampang jawabnya, baca Alkitab. Kita mundur dikit 2 ayat ke ayat 15. Di ayat 15 dikatakan apa? Coba saudara bisa buka sendiri, gak usah nunggu di luar, di atas ini. Atau udah muncul ya? Oh ya, asik ya. Semuanya terpaku pada layar. Kalau saya lebih suka layar saya sendiri. Biar dia gak jadi berhala, mesti saya pekerjakan. Kan gitu. Ya, mesti saya jadikan hamba saya. Dikatakan apa? Kristus mati untuk semua orang, makanya kita menginjil ke semua orang. Ya, karena Tuhan gak pilih kasih. Tujuannya apa Yesus mati buat semua orang? Supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Berapa banyak yang baru pertama kali baca ayat ini? Gak apa-apa, it's okay. Karena saya perhatiin apa? Masih terlalu banyak orang Kristen yang entah gak pernah baca atau gak menghidupi ayat ini. Dia cuma berpikir apa Yesus mati di salib biar nanti kalau dia mati dia bisa masuk sorga, gak masuk neraka. Yesus mati biar apa? Biar sakitnya disembuhkan. Kalau bilu-bilunya telah menjadi sembuh. Dia pikir tentang penyakit fisik. Ya, yang miskin diperkaya, yang buta melihat. Kan gitu lagunya bilang gitu kan. Ya, yang miskin diperkaya. Gitu. Akhirnya semuanya gitu. Nyari Yesus kayak pesugihan. Nyari kaya, cuma nyembah Yesus. Bedanya apa? Sama-sama penyembah berhala.
tapi pakai nama Yesus. Ayatnya spesifik, dia bilang apa? Yesus mati buat semua orang supaya yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Karena ini kunci dari perdamaian. Saudara, perang terjadi kenapa sih? Atau nggak usah perang deh, berantemnya rumah tangga deh, suami istri. Kenapa sih berantem? Salah nggak kalau saya bilang karena ada konflik kepentingan? Kepentingan yang satu berlawanan sama kepentingan yang lain. Dan dua-duanya pengen kehendaknya yang terjadi, benar nggak? Akhirnya clash, akhirnya tabrakan. Ya karena dua-duanya egois. Dan Yesus mati, salah satunya alasan paling besarnya adalah untuk apa? Mendamaikan kita dengan Bapa sehingga kita nggak lagi hidup buat diri sendiri. Tapi hidup buat siapa? Hidup buat Dia. Siapa Dia? Yesus yang telah mati dan bangkit untuk Anda dan saya. Makanya ayat 17. Ya, barang siapa dalam Kristus ciptaan yang baru. Yang lama, yang mana? Yang egois, yang hidup buat diri sendiri, udah berlalu. Yang baru sudah datang. Yang baru tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ya, yang baru nggak punya modus udang di balik bakwan. Dia nggak punya kerinduan lagi. Dia punya kerinduan cuma satu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Cuman itu doang kerinduannya. Dia nggak punya impian-impian egois yang bikin konflik, nggak ada. Ya, ingat apa? Damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan artinya hidup sesuai kehendak Tuhan, bukan ikutin kehendak sendiri. Ayat 18, 2 Korintus 5. Dan semuanya ini dari Allah. Kata-kata ini menarik karena artinya apa? Ini semuanya pemberian dari Tuhan. Semuanya. Kita jadi ciptaan baru, pengorbanan Kristus, nafas hidup kita, perlindungan penyertaan, berkat yang mencukupkan kita sampai hari ini, penyediaan, semuanya dari Tuhan, semuanya dari Allah, sebuah pemberian. Dan mengingatkan kita keselamatan juga adalah sebuah apa? Pemberian. Nggak bisa diupayakan, hanya bisa diterima atau ditolak. Namanya siapa? Yesus. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Interesting. Anda dan saya diperdamaikan dengan Bapa supaya kita apa? Jadi pelayan dari pendamaian. Ada namanya ministry of peace. Anda dan saya pelayan Tuhan semuanya. Bukan cuma yang pelayanan di depan doang atau yang ambil bagian, enggak, semua kita. Imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan maksudkan. Semua kita hamba Tuhan. Hamba Tuhan gak bicara profesi. Hamba Tuhan bicara devosi. Untuk siapa kita melakukan yang kita lakukan. Kalau kita lakukan untuk Tuhan, kita hamba Tuhan. Ya, sedihnya adalah pelayanan kalau kita lakukan buat diri sendiri, kita bukan hamba Tuhan. Kita memanfaatkan Tuhan buat kepentingan kita sendiri. Dan ini dijauhkan dari kita untuk melakukan itu. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, ayat 19, oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau perhitungkan, ingat lagi kesalahanku. Lagu itu. Dia mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Saudara, perhatiin ini namanya tugas kenabian. Oke, bedanya imam sama nabi sederhana. Imam dari bawah ke atas, nabi dari atas ke bawah. Ya, imam menghubungkan umat dengan Tuhan. Nabi menghubungkan Tuhan dengan umat. Dan Anda dan saya, terima atau nggak terima, mungkin ini baru bagi Anda, kita diberi tugas profetik ini.
tugas kenabian. Untuk apa? Ketika kita menginjil, ketika kita bersaksi, ketika kita menasehati sesama kita, seolah-olah Tuhan lagi menasehati mereka dengan perantaran kita. Wow. Ya, satu yang saya sadari sebelum saya jadi pendeta, ketika saya masih jadi karyawan di kantor, ini yang saya lakukan. Ketika saya di tengah tongkrongan saya yang anak-anak band itu, ini yang saya lakukan. Saya tahu Tuhan lagi menasehati mereka melalui saya. Ini isi nasihatnya. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, in the name of Jesus we ask you. Dalam nama Yesus kami memohon kepadamu untuk apa? Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Karena peperangannya antara siapa? Antara manusia dengan Tuhan. Selama itu masih terus berseteru, kita masih ngelawan Tuhan, gak akan pernah terjadi peace on earth. Alih-alih Christmas in harmony. Gak akan pernah terjadi. Saudara, Natal salah satu acara yang paling hektik, paling rempong. Rempong itu bahasa Yunani. Tanya sama sebelahnya, rempong itu apa ya? Rempong becin. Rempong banget. Saking rempongnya apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Setiap kali panitianya dibubarin, minggu depannya udah dibentuk lagi. Bener gak? Minggu ini rapat pembubaran panitia Natal 2022. Minggu depan udah pembentukan panitia Natal 2023. Yang kadang anggotanya 4L, lu lagi. Baru bubar bentar udah dibentuk lagi, saking ribetnya. Dari tengah tahun udah direncanain, udah nyari dana, udah diatur semuanya. Dan kadang kerap kali, ini kenyataan yang mungkin di gereja ini enggak lah. Ya, di gereja saya dulu ya, kita suka berantem. Cuman gara-gara warna baju paduan suaranya doang. Waduh, jangan merah lagi dong, tiap tahun merah. Kayak orang kebakaran dong gitu berantem. Belum lagi masalah apa nanti kalau bubaran kan dapat makanan tuh biasanya. Itu bisa berantem. Jangan asin dong, dua-duanya manis sama asin biar bisa berantem. Dan yang berantem bukan orang-orang biasa, pendoa-pendoa yang berantem. Ya. Ibu-ibu kuncen gereja bisa pada berantem, cuman gara-gara itu doang. Belum dekorasi, aduh jangan gini modelnya sekali-kali, temanya itu pantai. Gimana pantai? Aneh-aneh. Iya bener, sekali-kali temanya bawah laut, mau ngapain kita? Kan gitu. Tapi itu yang terjadi, bener gak? Bener. Ya karena apa? Kita masih ribut sama Tuhan, makanya kita dengan sangat mudah diprovokasi untuk berantem satu sama lain. Karena perbedaan apa? Selera, kepentingan, kesukaan. Tapi apa ini nasihat yang kita berikan kepada orang lain yang juga berlaku untuk kita. Seperti firman Tuhan yang adalah pedang bermata dua. Ketika saya lagi berfirman, membagikan firman ini kepada Anda, ini firman juga buat saya. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berhenti ngajak ribut Tuhan. Dan ini cara dia mendamaikan kita dengan dirinya. Yang membuat kita merayakan Yesus bukan hanya kelahirannya, tapi juga kehidupannya, pengorbanannya, kebangkitannya, kenaikannya, bahkan kita menantikan kedatangannya yang kedua. Kita merayakan Yesus, selalu merayakan Yesus. Jadi jauhkan dari kita jadi Kristen Natal yang cuma merayakan Yesus di hari Natal. Kristen napas, dua kali setahun Natal dan Paskah baru muncul. Kayak kapal selam. Kita merayakan Yesus setiap waktu. Rayakan, Yesus rayakan. Lagu itu. Kenapa kita merayakan dia? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita. Right? Lagu yang bisa dinyanyiin Natal, Jumat Agung, sama Paskah. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Karena kita supaya apa? Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ingat, kita jadi ciptaan baru karena dibenarkan, bukan karena kebenaran kita sendiri. Ini kenyataannya. Dia membenarkan kita, dia menerima kita, dia mati untuk kita. Untuk mengubahkan kita jadi ciptaan yang baru. Saudara, basically dia hidup untuk kita. Supaya kita tidak perlu hidup untuk kita lagi. Kita bisa hidup bagi dia. Sehingga bisa jadi berkat bagi sesama. Enggak terus egois. Sehingga apa?
Matius 5 ayat 9 bisa jadi kenyataan. Khotbah Yesus yang paling terkenal salah satunya khotbah di bukit. Dan salah satu ayat khotbah di bukit yang paling indah adalah di ayat 9 ini. Yesus berkata apa? Berbahagialah, terjemahan bahasa Inggris bilang diberkatilah. Blessed are they. Berbahagialah orang yang membawa damai. Yang mengupayakan perdamaian. Yang mengerjakan perdamaian. Kenapa? Karena mereka akan disebut sebagai apa? Anak-anak Allah. Saudara, that's why we celebrate Christmas. Kenapa? Karena Natal dirangkum oleh C.S. Lewis jadi satu kalimat yang sangat indah. Ya, ini bukan cuma sekedar ulang tahunnya tokoh kekristenan, bukan. Dia harapan kita. Dia harapan kita satu-satunya. C.S. Lewis merangkum jadi kayak gini, dia sebenarnya mengutip satu bapak gereja namanya Agustin dari Hippo. Ya, dia rangkum jadi kayak gini. Son of God become man to enable man to become sons of God. Anak Allah jadi manusia untuk memungkinkan manusia untuk kembali menjadi anak-anak Allah. Ya, dan ini benar. That's why we celebrate Christmas. Makanya kita ngerayain Natal, lebih tepatnya kita merayakan kelahiran Yesus. Karena dia jadi sama kayak kita bisa diubahkan untuk menjadi seperti dia. Kembali menjadi anak-anak Allah. Berhenti ngajak ribut papa kita yang sangat mengasihi kita. Papa yang udah terlalu baik dalam hidup kita. Kita berhenti memberontak terhadap dia. Yang di pihak kita, sebenarnya dia di pihak kita tapi entah gimana kita berontak. Kita maunya suka-suka sendiri. Gak suka dikekang, gak suka diatur-atur. Pengennya sakarep-karepnya sendiri. Tapi Yesus mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Saudara, Natal membuat kita mengingat dan menyadari bahwa kita telah diperdamaikan dengan Tuhan. Sehingga apa? Kita tahu kita punya tugas untuk membawa berita pendamaian ini. Lebih tepatnya kita punya tugas untuk membawa damai. Nggak usah jauh world peace, nggak usah jauh-jauh perdamaian dunia dulu. Perdamaian rumah tangga aja dulu. Yang paling dekat. Yang bukan orang lain, kenapa? Karena bukan lagi dua tapi satu. Ya kan? Rasul Paulus mengatakan kalau udah menikah itu seperti dirinya sendiri. Makanya nggak ada laki-laki normal yang pukulin istrinya. Kenapa? Kenapa? Karena dia tuh kayak dia nyiksa diri. Mana ada orang yang nyiksa tubuhnya sendiri? Rasul Paulus bilang gitu. Jadi kalau kita baca Alkitab sungguh-sungguh, kita hidup sesuai dan kehendak Tuhan, kita akan mulai ngerasa awkward, aneh ketika kita ribut sendiri. Kenapa? Ngapain kita ribut sama diri kita sendiri? Ya kan, tapi kita tahu bahkan dalam pernikahan aja. Yang dipersatukan oleh Tuhan dengan tangan berdaulatnya, tapi sebenarnya dipersatukan karena selera, ya enggak? Kan kita yang pilih sendiri kan? Itu aja, susah loh kompaknya. Apa kabar perdamaian dunia? Perdamaian orang yang dipersatukan Tuhan aja, setengah mati. Ya kan? Kenapa? Karena maaf itu mitos. Ada amin? Yang udah menikah? Maaf itu mitos. Perempuan kalau salah itu gak minta maaf, dia ngambek. Itu artinya apa? Dia tahu dia salah, cuman dia gak terima. Ya. Laki-laki kalau salah bukan minta maaf, nyari alasan. Karena gengsi. Ya kan? Jadi maaf itu mitos, tapi itu di dunia. Di antara manusia yang berkenan kepada Tuhan, bukan mitos. Kita melatih diri untuk minta maaf. Saudara, ini maksud saya, perdamaian harus ada yang mengupayakan. Gak bisa cuma berdoa. Ada amin? Gak bisa, karena ini gak bisa otomatis. Perdamaian yang leads to harmony, persatuan yang serasi, itu mesti diupayakan. Dan dimulai dari apa? Ada paling gak harus ada yang mulai duluan. Satu orang memutuskan untuk tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Satu orang terserah. Kalau bisa kepala keluarga, puji Tuhan, itu yang paling dicari karena dia nomor satunya di atas. Dia yang lead. Kalau kereta tuh dia
lokomotifnya, paling depan. Ya, kalau dia lead well, semuanya akan ikutin dia. Tapi kalau dia masih begajulan, minimal ratu rumah tangganya mau minta maaf. Saudara, minta maaf sejujurnya nggak perlu salah dulu untuk minta maaf. Karena gini, sejujurnya benar atau benar, semua jalan manusia lurus menurut pemandangannya sendiri. Kita nggak akan ada yang pernah ngerasa salah, pasti ada aja alasannya, benar nggak? Dari di taman kita belajar, benar kan? Adam, kenapa kau makan buah itu? Oh, perempuan yang kau berikan kepadaku, dia, gara-gara dia saya makan. Coba kau kasih perempuan yang lain. Nggak gini kisahnya, lihat gak? Adam bukan cuma nyalain Hawa, dia nyalain Tuhan. Kurang ajar banget ya. Nah perempuan sebelum ada denominasi, sebelum ada aliran karismatik, perempuan udah nyalain setan. Gila gak tuh? Udah karismatik duluan Hawa. Kenapa engkau melakukan itu? Ular. Gitu. Ya kan? Saya melihat banyak banget perempuan-perempuan Kristen yang menyalahkan iblis untuk tingkah laku suaminya yang gak jelas itu. Padahal pas suaminya emang gak jelas dari awal, bukan kesetanan, bukan. Gak ada yang pelet, gak ada. Emang gatel aja orangnya. Dari awal emang salah pilih aja. Ya gak sungguh-sungguh tanya Tuhan, gak. Ikutin seleranya, saya demennya yang nakal kan gitu. Ya benar. Kasihan anak-anak Tuhan yang laki-laki yang baik-baik gak laku. Karena bahkan di gereja cewek-ceweknya demennya bad boy. Makan tuh bad boy. Ya kan? Habis itu udah married pada konseling. Ya kan? Tapi seleranya aneh sih. Kenapa seleranya gak good boy? Ada amin yang good boy? Ini saya bantu Anda nih. Biar pada laku nih di gereja nih. Soalnya gitu, bahkan cewek gereja demennya bad boy. Saya tuh demennya cowok yang cuek, diganti cuekin, kepahitan. Kan aneh, selera lu yang aneh. Jangan nyari yang cuek, nyari yang peduli. Ya dong, seleranya aneh-aneh. Ya belum yang para pencinta binatang, lebih aneh lagi. Demennya serigala, buaya, ya elah. Seleranya yang aneh. Ya tapi apa yang disalahin siapa? Setan. Tapi kita tahu, di pengadilan terakhir, seperti di pengadilan pertama, kita gak bisa menyalahkan siapapun untuk pilihan kita sendiri. Enggak Tuhan, enggak sesama manusia, enggak iblis. Kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Makanya apa? Tuhan ingatkan kita malam ini, kita punya tugas. Dia mendamaikan kita dengan dirinya melalui Yesus. Dan kita punya tugas untuk bawa apa? Berita pendamaian itu. Kita diharapkan jadi pembawa damai. Yang mengupayakan perdamaian dimulai dari sederhana. Sorry deh sayang, mestinya aku gak paksain kehendak aku. Kalau selama ini aku egois, paksain kehendak aku minta maaf. Apalagi sampai bikin kamu terluka, gak pernah ada maksudku bikin kamu terluka. Cuman aku berpikir ini yang paling benar. Aku berpikir kalau ini diikutin semuanya akan beres. Akhirnya apa? Karena kepala keluarganya turun dari tahta yang bukan tempatnya untuk duduk. Saudara mesti ngerti. Walaupun kepala keluarga bukan hak Anda duduk di singgasana, karena yang mesti duduk di singgasana, yang berhak duduk di situ cuman sang raja. Siapa dia? Yesus, bukan Anda. Dan ketika Anda turun dari tahta, sang ratu rumah tangga juga turun dari tahta juga. Dan dia bilang apa? Ya sebenarnya aku yang salah sih. Sorry ya sayang, lihat. Di universe mana ini bisa terjadi? Enggak ada. Ada. Dalam kekristenan. Di mana? Di antara orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita benar-benar anak-anak Tuhan dipersatukan dalam pernikahan, yang Tuhan paling suka apa? Kerukunan. Makanya ayat tema kita Mazmur 133 yang tadi. Dia paling senang lihat anak-anak itu kompak, saling support, ngalah. Saudara, nih saya punya anak, saya lagi anak-anak laki-laki saya yang dua nih saking dekatnya, membingungkan kalau ketemu berantem, kalau nggak ada yang satu kangen. Itu yang terjadi. Saya juga bingung ini anak-anak kenapa sih? Gian nggak ada dicari-cari, Gian ada diajak berantem, saya bilang. Tapi itulah dia, laki-laki sama laki-laki. Tapi ini yang menarik, bahkan ketika yang satunya salah, ketika saya mau hukum dia, tiba-tiba yang satunya bisa berdiri di depan saya langsung begini. Saya bilang mau ngapain, saya bilang. Dia mau belain, bayangin. Dan itu ketika saya lagi marah, turun semua emosi saya. Saya ngeliat itu aja. Ketika kakaknya atau adiknya bela satunya. Walaupun salah, dia bilang, Pak jangan Pak, jangan Pak. Kata-kata itu. Wah meruntuhkan amarah saya. Ya, akhirnya saya senyum. Saya peluk dua-duanya. Saya bilang, udah makanya jangan berantem. Saya bilang,
Jangan aneh-aneh, belajar untuk berbagi. Ya kadang saya bisa beliin 2, tapi saya beliin 1 karena saya pengen lihat mereka berbagi karena itu sukacita saya. Dan saya bayangin itu sukacita sorga. Ngelihat kita rukun, duduk, rukun, bersama, dan dibilang berkat tuh akan diperintahin ke situ. Tuhan bukan kekurangan berkat sehingga kita gak diberkati, bukan. Dia nungguin kita kompak. Kan itu yang paling dia suka. Ya, dan itu yang membuat kita jadi anak-anak Allah apa? Peacemakers, kita jadi pembawa damai. Dan saudara sekali lagi keputusan ada di tangan Anda. Kita gak bisa salahin siapa-siapa. Atas gengsi kita. Atas keengganan kita. Untuk minta maaf, untuk mengupayakan perdamaian. Yang tadi saya bilang minta maaf gak perlu salah, minta maaf. Biasanya dilakukan oleh mereka yang udah muak bertikai. Capek berantem terus, makanya saya minta maaf. Emang kamu tahu salah kamu apa? Kadang suka gitu, bener gak? Kalau minta maaf laki-laki suka digituin kadang. Ya kan suami minta maaf, istri suka gitu kadang. Emang kamu tahu salah kamu apa? Lihat. Kesel gak? Oh kesel. Udah bagus gue minta maaf, ini lagi dipanjangin kan. Akhirnya apa? Tapi apa? Kita akan bilang dengan jujur, sejujurnya saya gak ngerasa salah. Karena saya punya ribuan pembenaran dan alasan dari semua yang saya coba paksakan, tapi ini yang saya tahu. Kalau saya terus paksakan kehendak saya, kita akan terus bertikai. Dan saya tahu bukan ini kehendak Tuhan. Bukan ini tujuan Tuhan mempersatukan kita. Bukan. Dan dari situ akhirnya istri juga akhirnya, oh ya oke. Ya, akhirnya menghargai untuk laki-laki minta maaf itu udah satu mujizat tersendiri. Yang cuma Roh Kudus yang bisa kerjakan. Karena dicerahkan, ada penginsafan. Oh ya, kita gak dipersatukan untuk berantem. Tuhan rindu kita rukun. Dan aku berdoa malam ini ada yang bisa kita kerjakan, saudara. Bisa kita kerjakan di dalam Tuhan. Nah, terakhir saya ada di Yohanes 15 ayat 5. Ayat ini cukup terkenal. Dikatakan seperti ini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, peace on earth hanya bisa diupayakan oleh anak-anak Tuhan. Ya minimal gini, gak usah jauh perang antar negara yang kita gak ada urusannya sejujurnya. Karena itu mereka perang hampir berapa tahun sekali. Ini bukan pertama kali mereka perang. Tapi minimal di negara kita dulu deh, menjelang pilpres ya. Bener ya? 1, 2, 3 gitu. Itu aja pada berantem sendiri. Padahal sama-sama Kristen. Sampai bestie bisa unfollow. Bayangin, best friend bisa di unfollow, gak diikutin cuma gara-gara dia posting terus paslon favoritnya. Kan gitu. Lihat. Saudara, dari hal yang sederhana dulu deh. Jangan kita gampang terpecah karena apapun. Terus mau gimana dong Pak? Pilihan saya ini, pilihan dia itu. Kita susah untuk bisa. Gimana? Sederhana. Ya, siapapun presidennya, rajanya tetap siapa? Tetap Yesus. Dan karena rajanya Yesus, kita bisa bersatu. Ada men? Kita gak terpengaruh sama yang lain-lain. Dimulai dari rumah tangga juga gitu. Karena yang bertahta, semuanya bahkan pernikahan kita ini tentang Yesus, baru kita bisa gak mementingkan diri sendiri. Ya, ini bukan tentang nilai mana yang paling benar saya dibesarkan dengan nilai ini sama orang tua saya. Ingat, ketika dalam pernikahan aja udah berantem sendiri, kadang-kadang cuma masalah perkara pencet odol. Bisa berantem. Pas punya anak beda lagi nanti cara membesarkannya. Yang satu ngerasa nilai keluarganya yang paling benar. Yang satunya ngerasa nilai keluarganya yang paling benar. Akhirnya apa? Berantem gara-gara itu lagi. Gimana caranya bisa ada perdamaian dan bahkan harmoni? Sederhana. Kita singkirkan. Ya nilai-nilai itu kita ganti dengan ini. Ya, ini bukan tentang apa yang papa kamu bilang atau yang mama saya bilang. Tapi apa yang Tuhan bilang tentang hal ini. Kita menyingkir dari tahta itu dan biarkan sang raja bertahta di situ. Ya titik temu kita adalah Yesus. Di luar dari itu kita bisa berantem dalam banyak hal. Selera, perbedaan pandangan teologis, apa aja bisa bikin kita ribut. Makanya malam ini apa? Kita harus ambil keputusan. Sadarkah kita bahwa kita diperdamaikan dengan Bapa sehingga kita punya tugas untuk mengupayakan perdamaian dengan sama. Ya, sadari bahwa Yesuslah Raja, bukan Anda atau saya. Nah, biarlah kita hidup hanya bagi Dia.
yang telah mati dan dibangkitkan untuk kita. Aku berdoa sungguh-sungguh. Ya, Natal sungguh-sungguh berdampak terhadap hidup kita. Anak Allah jadi manusia untuk memampukan manusia kembali menjadi anak-anak Allah. Peace makers, pengupaya perdamaian sehingga ada yang namanya harmony. Ya, Natal mempersatukan kita. Kristus mempersatukan kita. Kita berdoa sebentar yuk. Bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu malam ini. Walaupun secara mata jasmani kami gak bisa melihat Tuhan ada di tempat ini, tapi firman-Mu sangat jelas di telinga kami, meyakinkan kami bahwa Engkau ada di sini dan Engkau dekat. You are here and you are near. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan yang memerdekakan kami. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan, dan ini yang kami rasa. Ada rantai yang terputus, rantai kepahitan, rantai gengsi, rantai keegoisan dipatahkan malam ini, dan kami bersyukur untuk karya-Mu, ya Roh Kudus. Kami berdoa, mampukan kami jadi pelaku firman bukan pendengar saja. Biar kami jadi yang pertama mengambil inisiatif untuk mengupayakan perdamaian. Walaupun secara daging kami rasa ini bukan salah kami. Secara ego kami rasa ini bukan salah kami. Tapi kami terinspirasi sama apa yang Kristus lakukan. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kami. Supaya kami dibenarkan oleh Allah. Dan kami berdoa, mampukan kami Roh Kudus untuk jadi seperti Kristus. Peacemakers. Yang mengupayakan rekonsiliasi. Yang mengambil kesalahan itu. Ditimpahkan kepada kami. Supaya perdamaian bisa terjadi. Roh Kudus bantu kami malam ini bisa melakukan hal yang sederhana, mengambil handphone kami dan ketik pesan kepada orang yang selama ini kami berkonflik dengannya dan mengatakan, I am sorry. I am sorry. Maafkan saya yang egois selama ini. Dan kami percaya mujizat terjadi hari ini, malam ini. Terjadi perdamaian, kerukunan, harmoni, dan kami percaya berkat Tuhan akan diperintahkan. Berdoa buat tiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Tiap rumah tangga. Tiap hamba-hamba Tuhan. Izinkan kami bawa hadirat Tuhan kemanapun kami pergi. Sehingga kami bisa jadi berkat. Dengan tidak hidup bagi diri kami sendiri, tapi hidup bagi Kristus, Tuhan dan Raja kami. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu, Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Amin. Merry Christmas, God bless, thank you.